Hai sahabat Asyik Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke ya. Yang lagi sakit hati semoga lega sembuh, dan yang lagi kekosongan hati segera terisi ya. Oke, pada episode kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film seru berjudul The Romance of Condor Heroes yang dirilis tahun 2025. Film ini merupakan versi movie dari judul yang sama. Untuk yang penasaran dengan cerita versi lengkapnya bisa cek di deskripsi video bawah ini. Mulai dari perjalanan Gaujing hingga perjuangan Yoko Bibilung sudah lengkap Mimin bahas. Film ini tentunya berlatar kisah pada seorang bocah polos yatim piatu yang memiliki tekad perjuangan kuat demi menjadi master kungfu yang tak tertandingi. Ya adalah, bagaimana kisah perjalanan dan endingnya, untuk itu tak usah berlama-lama. Langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3 semongko. Di awal film diperlihatkan seorang pemuda yang sedang dilatih jurus kungfu paling mematikan di dunia persilatan. Tak lain, ia merupakan Yang Guo atau Yoko, keponakan pendekar ternama Jiangnan. Sedangkan orang tua yang melatihnya merupakan sependekar racun barat Ouyang Feng. Kegilaan yang ia alami tak lain akibat mempelajari kitab jurus 9 yin demi menjadi pendekar hebat tak terkalahkan sepanjang sejarah. Di pertengahan berlatih, tiba-tiba mereka dihampiri para master perguruan Quanzhen. Alih-alih datang baik, ternyata mereka hendak memberi pelajaran pada Ouyang Feng karena usai mengacaukan tempat keramat di perguruannya. Meski seorang diri, terlihat pendeta Kyo dan yang lainnya tak mampu mengalahkan kehebatan jurus kungfu kata beracunnya. Nah, di saat semuanya terpojok, untungnya pertarungan mereka dapat dilerai dengan jurus kungfu 18 tapak penakluk naga milik Gaujing. Tak asing dengan jurus tersebut, Ouyang Feng tetap saja tak mengingat siapa sosok pendekar di hadapannya. Di saat hendak mengejar kepergian ayah angkatnya, tindakan Yang Guo dihentikan Ying Er sambil membulinya sebagai pengemis kecil yang tak tahu diri. Dengan melihat giok tersebut, di sana Gaujing dan Huangrong akhirnya sadar jika anak itu merupakan Yang Guo atau Yoko yang merupakan anak sahabat lamanya Yang Kang. Disinilah Gaujing menceritakan semuanya pada Yang Guo sambil berkata memberitahu bahwa Ouyang Feng ialah orang jahat. Kegilaan yang ia alami akibat kualat telah melakukan kejahatan di sepanjang hidupnya. Meski dinilai jahat, Yoko mengungkapkan di hadapan pamannya jika ayah angkatnya sangatlah sayang dengan dirinya. Karena mendapat laporan dari aliansi sekte pengemis, di sana Huangrong berpamitan akan pergi untuk membereskan masalah yang ada. Tak hanya itu, Huangrong juga memberikan masukan pada Gaujing untuk menghantarkan Yang Guo ke perguruan Quanzhen agar ia dapat aman dan bisa belajar teknik kungfu bersama pendeta Kyo. Singkatnya, Yang Guo atau Yoko sampai di perguruan Quanzhen. Di altar perguruan inilah Yoko dipanggil pendeta Kyo sambil berkata mewajangi jika mulai saat ini ia resmi diangkat menjadi murid perguruan Quanzhen. Tentu ia akan dilatih oleh salah satu senior perguruan yang bernama Zhao Xijing. Karena karakter yang celengekan, perkataan pendeta Kyo tak membuat Yang Guo tertarik, yang malah ia menanyakan soal keberadaan sekte makam kuno pada pendeta Kyo. Karena ada urusan penting, pendeta Kyo mengatakan di hadapan semua muridnya bahwa mereka akan turun gunung. Untuk itu, ia menyerahkan posisi tetua perguruan pada Zhao Zibing selama mereka belum kembali. Tak selang lama keesokan harinya, terlihat Yoko mulai berlatih dan belajar kungfu di perguruan.
Melihat cara Yoko melawan, Zibing menghentikan sparring tersebut sambil memarahi Yoko karena tak menggunakan teknik yang sudah diajarkan pada Si Jing sebelumnya. Sontak, Yoko kesal sebab selama beberapa hari di perguruan, ia sama sekali tak pernah diajarkan kungfu. Ia ungkapkan karena senior Si Jing hanya memerintah dirinya untuk membersihkan halaman perguruan. Mendengar ungkapan tersebut, senior Si Jing seketika menghampiri dan menggampar Yoko hingga berdarah. Nah, disinilah senior Si Jing mengungkit masa kelam almarhum Yang Kang bahwa dulu ia juga murid biadab Quan Zhen. Hal itulah alasan ia tak mau melatih Yoko. Ia beranggapan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tak terima almarhum ayahnya diperolok, Yoko berusaha melawan. Namun apalah daya, tentu dengan jelas kungfunya bukanlah tandingan senior Si Jing saat ini. Karena melanggar aturan mengeluarkan jurus gerakan lain, Yoko dihukum kurung di gudang kayu selama 10 hari untuk merenungi kesalahan yang ia perbuat. Sedangkan di sisi lain, dengan tak sengaja, Ouyang Feng bertemu dengan para pendekar negeri Mongolia yang sedang mendirikan kamp peristirahatan. Tak lain, dirinya ialah biksu roda emas. Karena tak mau ngebuang waktu, Ouyang Feng menghentikan niatnya untuk bertarung demi menemukan keberadaan Yoko saat ini. Dengan melihat kemampuan orang tersebut, Darba berkata di hadapan biksu roda emas bahwa negeri Song memiliki banyak pendekar berbakat yang harus lebih diwaspadai. Karena rencana awalnya tak ingin gagal, biksu roda emas mengutus pendekar Haudu untuk masuk ke dalam perguruan Quan Zhen. Dalam keheningan malam, Yoko terus-terusan teringat perkataan senior Si Jing atas kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya dahulu. Karena tak mau menjadi murid Quan Zhen, Yoko memutuskan kabur dari perguruan dengan niat mencari keberadaan ayah angkatnya. Namun secara tak diduga, ia malah dikejutkan para murid Quan Zhen yang sudah bersimbah darah dihabisi oleh pendekar Haudu. Tentu di sini Yoko difitnah senior Si Jing yang menganggap bahwa semua ini tindakan darinya. Karena tak ingin tertangkap, Yoko mengeluarkan jurus langkah 1000 demi selamat dari kejaran mereka. Nah, tanpa sadar inilah Yoko memasuki hutan larangan yang merupakan tempat keberadaan sekte makam kuno. Mengetahui hal itu, awalnya Si Bing melarang mereka untuk masuk. Namun hal itu diabaikan Si Jing, sebab bagaimanapun Yoko harus ia tangkap. Meski dalam kondisi hampir terbunuh, Yoko tetap berkata bahwa ia tidaklah bersalah. Untungnya, aksi senior Si Jing dihentikan pasukan lebah hutan. Bersamaan itu, mereka dikejutkan kemunculan sosok wanita cantik bergaun putih. Tak lain ia merupakan Nonalung, si penerus tetua sekte makam kuno. Akibat melanggar janji dan sumpah leluhur Wang Chongyang, tentu Nonalung merasa terganggu atas kedatangan mereka. Karena tak ingin memperkeruh suasana, Si Bing meminta maaf di hadapan Nonalung karena telah masuk di daerah larangan. Tentu dengan tergesa-gesa mereka pergi dari sana. Nah, di pertengahan jalan inilah mereka dihadang Limocho si peri ular merah. Tentu mau tak mau mereka harus bertarung dengan Limocho. Karena perbedaan level kungfu yang jauh, tentu mereka bukanlah lawan imbang baginya. Karena tak ingin bernasib sama, Yoko berkata di hadapan Limocho bahwa ia juga merupakan murid sekte makam kuno. Tentu, di sini Limocho memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam sekte demi merebut sutra hati yang merupakan jurus legendaris pendiri perguruan sekte makam kuno. Meski kakaknya telah melanggar aturan sekte dan sudah banyak melakukan kekacauan di dunia luar, Nonalung tetap bersikap dingin dan tetap menganggap Limocho kakak seniornya. Karena sebuah ambisi besar itulah, Limocho seketika mencekik Yoko
dengan tak segan ngebunuhnya jika Nonalung tak mau menyerahkan gulungan rahasia jurus kungfu sutra hati padanya. Tak gentar dengan gertakan tersebut, akhirnya pertarungan adu mekanik antar mereka pun terjadi. Meski keduanya sama kuat dan memiliki ilmu budidaya yang tinggi, sangat disayangkan Nonalung tak bisa menghindari serangan rahasia berupa jarum es racun mematikan milik Limocho. Nah, dalam kondisi terdesak inilah, untungnya Yoko berhasil mengalihkan perhatian agar Limocho berbalik menyerangnya. Begitu halnya Nonalung. Ia berhasil mengusir kakak seniornya dengan memanggil pasukan lebah beracun. Khawatir dengan kondisi Yoko, Nonalung mulai menyusul dan mengajaknya untuk menuju kamar peristirahatan. Disinilah Yoko meminta dan memohon pada Nonalung agar bersedia mengangkat dirinya sebagai murid. Ia berjanji akan belajar dengan sungguh-sungguh untuk bisa melindunginya di kemudian hari. Melihat tekad yang kuat, Nonalung menyuruh Yoko bersimpu di hadapan lukisan leluhur pendiri sekte makam kuno, serta meminta Yoko untuk meludahi di hadapan leluhur pendiri perguruan Kuanzen. Singkatnya, Nonalung mulai menunjukkan teknik kungfu rahasia sutra hati pada Yoko. Dengan melihat lukisan tersebut, di sana Nonalung yang belum pernah belajar teknik kungfu tersebut, ia meminta bantuan Yoko agar dapat belajar bersama memahami setiap teknik yang terukir di dinding tembok. Di sini, Nonalung juga menjelaskan bahwa dasaran memahami teknik kungfu sutra hati haruslah paham teknik kungfu perguruan Kuanzen terlebih dahulu. Yoko yang sebelumnya sudah pernah diajarkan teknik dasaran kungfu perguruan Kuanzen, ia meminta Nonalung segera memulai pelatihan. Sambil memahami isi gerakan kungfu sutra hati, Nonalung juga melatih Yoko ilmu keterampilan kungfu sekte makam kuno dengan menyuruhnya tidur di atas balokan es sebagai ujian pertamanya. Di sini, Nonalung juga menjelaskan bahwa tidur di atas balokan es dapat mempertajam kekuatan batin. Meski dirinya terjatuh berkali-kali, namun semangat Yoko dalam berlatih tak pernah pudar hingga akhirnya mereka mampu menguasai jurus kungfu Wang Chongyang yang merupakan pendiri perguruan Kuanzen. Sedangkan di dalam perguruan Kuanzen, Si Jing mengumpulkan semua murid untuk kembali menangkap si pengkhianat Yoko yang sudah dianggap sebagai pembunuh. Meski Si Bing sudah berusaha menghentikan tindakan kakak seniornya, tetap saja Si Jing mengabaikan hal itu dan tetap dengan rencananya untuk membekuk Yoko hidup maupun mati. Sedangkan di dalam sekte, Limocho terlihat kembali menghampiri mereka yang tak lain demi mendapatkan gulungan rahasia jurus kungfu sutra hati. Yoko yang tak ingin terjadi hal buruk pada Bibilung. Dengan modal nekat, ia bertarung dengan Limocho sambil mengasah keterampilan kungfu yang sudah ia pelajari dan kuasai. Sadar kemampuan Yoko naik dengan drastis, Limocho mulai serius bertarung dengannya, yang bahkan Bibilung juga menunjukkan teknik kombinasi serangan yang hal itu membuat Limocho mengalami desakan. Akibat kondisi Bibilung yang belum pulih itulah, alhasil situasi tersebut dimanfaatkan Limocho yang untungnya mereka bisa kabur melarikan diri dari hadapannya. Karena tak ada pilihan lain, Bibilung memutuskan untuk menutup paten pintu masuk dengan menyuruh Yoko keluar agar dapat menjalani hidup yang penuh drama di dunia luar. Sedangkan ia akan berusaha melawan dan bertahan hidup bersama Limocho sebagai bentuk sumpah murid yang tak diperbolehkan meninggalkan sekte makam kuno. Tak kuat berpisah dengan Bibilung, Yoko memutuskan kembali dengan janji akan hidup semati dengannya. Untuk memulihkan luka dalam inilah, mereka bersembunyi di dalam peti mati agar tak dikonangi Limocho. Di dalam peti inilah, Yoko bersumpah akan selalu melindungi Bibilung sampai kapanpun.
karena Limocho juga merupakan murid sekte makam kuno. Tentu dengan sangat mudah ia dapat mendeteksi keberadaan mereka. Yang untungnya Yoko menemukan tombol rahasia yang sebelumnya Bibilung tak mengetahui hal tersebut. Nah, disinilah mereka terperosok di sebuah ruang rahasia yang merupakan tempat gudang segala senjata disimpan. Tak sebatas itu, mereka juga menemukan genangan air kecil yang merupakan jalan rahasia keluar dari dalam sekte makam kuno. Limocho yang baru sampai, ia juga terkejut dengan tempat rahasia tersebut. Karena kondisi Bibilung yang sudah sekarat, tiba-tiba Yoko teringat tulisan terakhir Jurus Sutra Hati yang memberi petunjuk bahwa untuk menyempurnakan teknik keterampilan sutra hati, mereka harus berlatih ilmu kanuragan tanpa mengenakan sehelai busana. Hal itulah cara untuk menolong dan mengeluarkan racun jarum es yang berada di dalam tubuh Bibilung. Paham jika mereka gagal berakibat fatal, dengan penuh yakin, Yoko menarik Bibilung menuju Taman Ilalang untuk memulai pelatihan. Tempat itu menjadi pilihan karena aman dan tak ada satupun orang yang datang kecuali mereka. Di pertengahan berlatih inilah titik fokus Yoko terganggu akibat mendengar suara keributan yang menuju keberadaan ia berlatih. Yang ternyata mereka ialah para murid Kuanzhen yang masih memburu dirinya. Karena tak ingin konsentrasi Bibilung terganggu, Yoko beranjak pergi untuk membereskan urusannya pada mereka. Dengan melihat kemampuan Yoko yang naik dengan drastis, tentu Xi Jing dan murid Kuanzhen lainnya dibuat tak percaya. Yang bahkan teknik kungfu keterampilan Xi Jing sama sekali tak berarti bagi Yoko. Namun di sisi lain, terlihat Xi Jing dengan tak sengaja melihat Bibilung yang masih di tempat awal dengan tak mengenakan sehelai busana. Bibilung yang sadar dan mengira itu ialah Yoko. Tentu dirinya tak menaruh curiga sebab ia juga belum bisa bergerak efek pemulihan energi usai mengeluarkan racun. Namun tidak dengan Xi Jing. Akibat dedek gemoy yang sudah meronta-ronta, tentu ia mendekap dan mengihik-ihik Bibilung hingga hasratnya terpenuhi. Di fase ini, Bibilung tentu mengira bahwa yang sedang bersamanya ialah Yoko. Yoko yang hendak kembali, naasnya ia harus berhadapan dengan Limocho. Tentu di sini ia kewalahan menghadapi kehebatan Limocho. Yang untungnya, Ouyang Feng si racun barat berhasil menemukan dan menyelamatkan Yoko yang hampir dibunuh Limocho. Karena tak ingin berhadapan dengan Ouyang Feng, Limocho memilih kabur dari hadapannya. Yoko yang belum punya waktu untuk bermain, ia berpamitan pergi untuk menjemput bibinya yang masih butuh pertolongan. Nah, sesampainya di sana, Yoko terkejut dengan kondisi Bibilung yang terbaring lemas. Dengan spontan, Bibilung seketika menyandarkan badannya sambil menunjukkan sebuah tanda di lengan tangannya yang sudah hilang. Dengan arti bahwa dirinya tak lagi perawan. Mendengar kenyataan itu membuat Yoko bingung sebab ia tak melakukan hal apapun pada Bibilung. Di sini, Bibilung berkata akan mengikuti dimanapun Yoko pergi, serta ia meminta agar Yoko tak memanggil dirinya dengan sebutan bibi ataupun guru. Yang bahkan Sayang Lung meminta Yoko untuk segera menikahinya. Ya kan dia nggak mau dipanggil bibi ataupun guru, maka tak panggil Sayang Lung. Dengarkan itu semua, tentu Yoko sempat melongo terdiam sambil berkata bahwa ia belum siap untuk itu semua. Atas perkataan tersebut tentu Bibilung sangat kecewa sambil berkata pada Yoko untuk tak usah mencari dirinya lagi. Sedangkan di dalam perguruan Kuanzhen, terlihat para murid dikejutkan kehadiran Hakim Roda Emas. Tentu Xi Jing dan Xi Bing bukanlah lawannya yang ngebuat semua murid Kuanzhen dihabisi Hakim Roda Emas dalam waktu sekejap. Di sini, Hakim Roda Emas tak segan membunuh mereka berdua jika tak mau memberitahu titik keberadaan tempat rahasia yang dicarinya.
Nah, di waktu yang hampir bersamaan, Limocho datang menghampiri roda emas sambil menawarkan kesepakatan padanya. Karena sama diuntungkan, tentu Hakim roda emas setuju akan permintaan Limocho untuk mendapatkan lembaran jurus sutra hati giok perawan di tangan Bibilung. Yoko yang tak tahu arah kepergian Bibilung. Di sana ia kembali berjumpa dengan Ouyang Feng, ayah angkatnya. Ouyang Feng yang tak mau Yoko di masa depan menjadi orang yang sering ditindas, yang menyalurkan separuh ilmu kanuragan kungfu padanya. Dan benar saja, Yoko merasakan bahwa ia lebih kuat dan percaya diri dari yang sebelumnya. Sedangkan di sisi lain, Gao Jing dan para sesepuh sekte Quanzhen dikejutkan keadaan Si Bing dan Si Jing yang terikat. Karena ceroboh, tentu kedua sesepuh Quanzhen terkena racun mematikan yang sudah dipasang oleh pendekar Haudu sebelumnya. Demi menghentikan racun tersebut, Gao Jing dan pendeta Qiu mulai menyalurkan energi murni untuk menolong nyawa mereka. Sedangkan Huang Rong berusaha menghadapi Haudu dan Darba dalam kondisi sedang hamil. Karena kekuatan kungfu yang overpower, terlihat Hakim roda emas dengan sangat mudah menjebol pintu masuk sekte makam kuno. Nah, disinilah Limocho menghantarkan Hakim roda emas menuju tempat gudang rahasia yang berisikan senjata dan maupun peta legendaris peninggalan Wang Chongyang. Tentu di sana Bibilung tak akan tinggal diam dan rela bertarung hingga mati demi mempertahankan sekte makam kuno. Karena dalam kondisi hamil tua itulah, tentu Huang Rong tak bisa selincah mengeluarkan jurus kungfu pemukul anjing, yang hal itu ngebuat ia terdesak. Untungnya, Yoko datang di waktu yang tepat dan menggantikan Huang Rong untuk melawan mereka berdua. Di sana, Huang Rong dan Gao Jing dibuat takjub dan tak percaya dengan kemajuan keterampilan teknik kungfu Yoko. Hingga bahkan ia bisa mengeluarkan jurus sekte pengemis untuk mengalahkan Haudu dan Darba. Karena dengan lawan yang tak imbang, tentu Bibilung kewalahan berhadapan dengan Hakim roda emas. Dalam kondisi terluka, untungnya Yoko berhasil menghalau serangan mematikan dari Hakim roda emas. Di sana, Hakim roda emas meremehkan Yoko dengan berkata bahwa peluang kalian hidup hanyalah 10%. Namun, dugaannya salah setelah Yoko mulai serius melesatkan serangan dan jurus kungfu ke arahnya. Yang bahkan, Hakim roda emas berkata jika baru kali ini ia mendapatkan lawan yang imbang. Ya, dari adu jual serangan kungfu mematikan itulah, pada teknik keterampilan kungfu Hakim roda emas tetap lebih unggul dari Yoko. Dalam kondisi yang serba terdesak, Limocho juga melesatkan serangan pada Bibilung demi merebut sutra hati. Tentu, di sana fokus Yoko terpecah melihat Bibilung tercemplung ke dalam jurang. Di sini, Bibilung tak membiarkan kakaknya terjatuh. Karena apa yang ia inginkan dan dambakan berujung kesedihan dan penyesalan, Limocho memutuskan selendang Bibilung dan memilih untuk mati karena sudah putus asa menjalani hidup. Melihat apa yang ia inginkan hangus terbakar, Hakim roda emas mengeluarkan ajian kungfu tertingginya untuk membunuh Yoko dan Bibilung. Tak tinggal diam, mereka juga mengeluarkan teknik pedang ganda yang sudah dikuasai secara sempurna. Tentu cukup satu sekali macret, tameng emas Hakim roda emas pun pecah yang ngebuat dirinya KO. Singkat
cerita. Setelah semuanya beres, Yoko mengajak Bibilung menemui pamannya di perguruan Kuanzhen. Alih-alih mohon doa restu, di sana Gaojing memberitahu Yoko bahwa ia dan mendiang Yang-kang, ayah Yoko, pernah bersumpah untuk menjodohkan anaknya. Karena tak memiliki perasaan dengan Ying-er, dengan cara lembut, Yoko menolak perjodohan tersebut sambil berkata jika ia sudah memiliki Bibilung. Menilai hal itu sangatlah tercela dan dianggap sesat. Tentu, sesepuh Kuanzhen yang bahkan Gaojing tak merestui Yoko menikahi Bibilung. Disinilah antara rasa cemburu dan bersalah bercampur menjadi satu, yang mana si Bing yang sudah pernah mengihik-ihik Bibilung diketahui oleh Ying-er. Senjata itulah yang Ying-er gunakan untuk mengolok-olok Yoko dengan berkata jika Bibilung perempuan murahan. Akibat cekcok yang dahsyat serta diselimuti rasa amarah yang membara, Ying-er menyerang Yoko dengan membabi buta hingga salah satu dari kedua tangannya terputus.